Imbas tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL di Bekasi Timur, ratusan calon penumpang kereta jarak jauh sempat terlantar di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pasca kecelakaan KA di Bekasi Timur, sejumlah calon penumpang kereta api jarak jauh menunggu di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Tak sedikit dari mereka yang kelelahan hingga akhirnya tertidur. Jadwal perjalanan KA terlambat disebabkan adanya antrean kereta saat melintasi stasiun Bekasi Timur dengan durasi 20 menit hingga 227 menit alias 3,5 jam. Meski ada keterlambatan, sejumlah calon penumpang mengaku akan tetap menunggu hingga jadwal kereta yang mereka tumpangi berangkat. Ya nunggunya 14.10 sih, sampai sekarang belum ada kepastian juga. Udah ada kepastian belum, Bang? Belum sih, tadi kata security-nya ditunggu aja, soalnya kita nggak tahu pastinya datangnya tuh jam berapa gitu. Mbak, ini kan Mbak udah nunggu lama nih, apakah Mbak akan melanjutkan dengan kendaraan lain atau masih tetap nunggu dengan keberangkatan kereta ini? Kayaknya mau nunggu dulu deh, kalau ya dilihat dulu sih, kalau misal hari ini bisa berangkat, saya tunggu sih. Ada antrian perjalanan KA ya, sehingga ada keterlambatan, berkisar keterlambatan keberangkatan itu dari mulai 12 menit keterlambatannya sampai dengan 120 menit untuk di stasiun Gambir. Para calon penumpang berharap adanya evaluasi dari PT KAI agar kedepannya tidak ada calon penumpang yang terlantar jika terjadi insiden serupa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Israel menemukan dan menghancurkan 2 terowongan utama bawah tanah milik Hezbollah di Lebanon Selatan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kebakaran hebat melanda gudang bahan bangunan di Jalan Terusan Pembangunan, Kelurahan Pataruman, Garut, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran api masih terus membesar. Proses pemadaman oleh petugas juga berlangsung cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum merambat ke bangunan lain. Kemarin toko material. Untuk sekarang ini lagi apa, Pak? Kita lagi proses pendinginan untuk sementara. Api sudah mulai dikendalikan, tapi di awal kita sudah pendinginan karena bahannya berisiko mudah terbakar. Ya. Muncul lagi api, jadi kita terus untuk meyakinkan bahwa api benar-benar sudah padam. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah minibus di tol dalam kota Semanggi, Jakarta Selatan. Kejadian bermula ketika kendaraan melaju di lajur paling kanan tol dalam kota dari arah Selipi menuju Cawang. Saat melintas di kilometer 8, tiba-tiba keluar api dari kap mobil sebelah kiri. Api yang tiba-tiba membesar membuat sopir minibus tersebut langsung melompat keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Kobaran api pun langsung membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha menjinakkan kobaran api. Api pun baru dapat dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Jadi kan saya mau pulang, saya ngambil barang, mau acara event besok ke Bandung. Beneran macet, nah tiba-tiba sebelah kiri langsung bakar, dari kap mobil sebelah kiri langsung meledup. Nah saya juga nggak tahu, masih musibah mas ya. Nah begitu saya langsung lompat, langsung saya geret tasnya, geret tas, saya cari bantuan, untuk ada mobil ngasih kecil. Saya tarik, api itu langsung angin kuat, langsung brung. Barang-barang saya juga nggak bisa saya selamatin juga. Akibat peristiwa kebakaran ini, petugas Satuan PJR Polda Metro Jaya melakukan pengaturan lalu lintas yang pasalnya sempat terjadi kepadatan kendaraan. Dari Jakarta, Helmi Sajalbati, iNews melaporkan.
Tangis iringi pemakaman korban tabrakan KRL dan kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Setelah kasus kekerasan anak di Jogja kini viral, pengasuh daycare di Banda Aceh aniaya balita. Israel menemukan dan menghancurkan 2 terowongan utama bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aya Nufus kembali hadir menemani Anda dalam program Ainus Siang. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, Ainus juga akan hadir dengan beragam informasi penting lainnya. Dan Ainus Siang kami awali dari identifikasi. Ada sekitar 15 jenazah korban tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur telah dimakamkan. Pemirsa, RS Polri Kramat Jati menyerahkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Selain jenazah, barang milik korban juga dikembalikan kepada keluarga. Sepuluh jenazah korban kecelakaan KRL Bekasi Timur diserahkan oleh RS Polri Kramat Jati kepada keluarga. Jenazah seluruhnya merupakan perempuan ini telah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Satu persatu jenazah dijemput oleh keluarga yang selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing. Pada proses penyerahan jenazah, pihak rumah sakit bersama tim penyidik juga turut mengembalikan barang milik korban ke pihak keluarga. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Mayoritas korban meninggal dunia merupakan perempuan berusia 25 hingga 30 tahun dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 50 tahun. Korban meninggal berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Dimas Winardi, Dila Aulia, A-News melaporkan. Ya, isak tangis iringi pemakaman jenazah korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Kedua korban yakni Vika dan Gita dimakamkan berdekatan di TPU yang sama.
Orang tua Vika Agnia Pratiwi tak kuasa menahan tangis saat membawa jenazah anaknya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke TPU Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jenazah Vika langsung dimakamkan pada Selasa malam. Vika yang berusia 23 tahun menjadi salah satu dari 15 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi di stasiun kereta api Bekasi Timur. Vika adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang tinggal bersama orang tuanya di perumahan Telaga Murni, Cibitung. Saat peristiwa terjadi, Vika baru pulang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Tebet. Dicari informasi di beberapa rumah sakit yang itu ternyata tidak ada, antara lain di Rumah Sakit Bekasi Kota, Rumah Sakit Bella itu ternyata tidak ada kan. Nah, ada informasi kemungkinan coba dilihat di Rumah Sakit Kramat Jati. Selain Vika, jenazah Gita Septia Wardani, 20 tahun, warga perumahan Trias Cibitung juga dimakamkan di tempat yang sama. Kesedihan keluarga tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti rumah almarhumah Nuryati di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban saat itu tengah menumpang KRL bersama 2 anak kembar dari keponakannya untuk mengunjungi salah satu anaknya di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Usai kecelakaan, korban mengalami sesak nafas karena berhimpitan dengan korban lainnya, hingga akhirnya jatuh pingsan dan meninggal dunia. Jenazah Nurhayati sudah dimakamkan pada Selasa siang di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang guru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, meninggal dunia akibat kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nur Laila menjadi salah satu korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Setiap hari ia berangkat sejak dini hari menggunakan kereta untuk mengajar. Menurut rekan kerjanya, Nur Laila sempat mengirim pesan kepada anaknya akan pulang terlambat dan meminta doa. Kecemasan keluarga muncul saat korban tak kunjung pulang dan mendengar kabar kecelakaan kereta. Berikut itu temannya tahu bahwa almarhumah ini naik kereta itu, makanya ketika almarhumah ketika teman almarhumah tahu ada kecelakaan, dia menghubungi terus HP-nya almarhumah. Cuman pas itu tuh diangkat sama orang lain. Pihak keluarga akhirnya memastikan identitas korban dengan mendatangi beberapa kamar jenazah rumah sakit umum di Kota Bekasi. Almarhumah meninggalkan suami dan seorang anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi dan informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya di stasiun Bekasi Timur. Ya, selamat siang Selena, seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah rel sudah bersih dan dari serpihan gerbong kereta? Ya, dan juga pemirsa, saat ini bisa kami informasikan bahwa memang KRL rute dari Bekasi menuju Cikarang memang belum dapat beroperasi dikarenakan memang di belakang saya ini masih terdapat bangkai dari kereta api yang kemarin di Senin malam kemarin terjadi kecelakaan, yang dimana memang untuk kereta api jarak jauh memang
sudah diberlakukan atau bisa beroperasi seperti sedia kala. Namun untuk kereta api komuter lain atau KRL memang masih belum bisa melintasi stasiun Bekasi Timur, yang dimana memang KNKT menginvestigasi pada siang ini akan dibuka kembali KRL dari Bekasi menuju ke Cikarang, dan proses persiapan uji coba rel ini untuk memastikan stasiun ini dapat beroperasi kembali. Namun nantinya juga ada pembatasan kecepatan yang dilakukan oleh kereta api, yaitu di sekitar 30 km per jam. Yang dimana Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa keselamatan adalah hal yang utama bagi pembukaan operasi stasiun di Bekasi Timur pada siang ini. Jadi memang mementingkan faktor dari keselamatan dan juga keamanan, begitu Ayah. Ya, terkait dengan pembenahan hari ini, kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh petugas di sana, Selena? Ya, Ayah, dapat kami informasikan berdasarkan informasi yang kami dapat, memang ini akan diberlakukan pengangkatan dari bangkai kereta api yang ada di rel yang saat ini masih berada di rel KRL, yang mana memang rel KRL ini merupakan jalan atau jalur dari Bekasi menuju ke Cikarang, begitu Ayah. Baik. Baik Selena, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Ya pemirsa, 15 penumpang wanita tewas akibat kereta Argo Bromo Anggrek menabrak komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Dan berikut detik-detik kecelakaan maut tersebut terjadi. Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik, namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran adanya tabrakan, kereta komuter lain yang sedang berada di jalur berlawanan arah Cikarang memutuskan berhenti di stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri P3A mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Dalam kunjungannya ini, ia juga mengevaluasi letak gerbong wanita yang dinilai harus dipindah ke bagian tengah rangkaian. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Arifah melihat langsung kondisi korban yang didominasi luka memar hingga patah tulang di beberapa bagian. Dalam kunjungannya, Arifah juga menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Kecelakaan yang menewaskan 15 orang penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi Timur. Kereta api jarak jauh melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Berliana Mileni, Auliasya, Nadia, AWA News melaporkan. Selain itu pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta masyarakat tidak memanfaatkan insiden kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur dengan menyebarkan konten di media sosial seperti hoax dan tidak layak.
masyarakatnya juga untuk tidak melakukan itu. Kita himbau betul bahwa tidak perlu ada intervensi khusus dari Kemkondigi. Ini semuanya atas dasar kemanusiaan untuk tidak melakukan sharing yang berlebihan, tidak melakukan sharing yang misinformasi, tidak melakukan hal-hal yang kira-kira berdampak tidak baik bagi korban. Ya pemirsa, manajemen taksi Green SM beri pernyataan resmi terkait insiden yang melibatkan salah satu armadanya di stasiun Bekasi Timur. Kendaraan yang terhenti di lokasi kecelakaan diketahui merupakan taksi milik Green SM. Melalui unggahan di Instagram, pemirsa, pihak perusahaan menyatakan mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Dan SM juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Ya pemirsa, insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin masih terus dilakukan investigasi. Menurut beberapa pemerhati, insiden tersebut terjadi karena jarak rem kereta Argo Bromo Anggrek yang terlalu dekat hingga menabrak komuter lain di depannya. Karena kalau kita lihat memang musibah semalam memang secara SOP, secara human error, memang sebetulnya semuanya sudah dilakukan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi memang balik lagi di musibah semalam jarak pengereman yang terlampau sedikit. Karena memang kalau kita lihat si masinis kemungkinan kaget mas dengan top speed seperti itu. Kemudian dia lihat aspek sinyal tiba-tiba berwarna merah yang menurut dia harusnya bisa berwarna